warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa SPDI, guru PAI di SDN 2 Karanglayung, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua 2023 di LPTK UIN Walisongo Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini marilah kita belajar materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum ke materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama, dilanjut pembiasaan membacakan surah-surah pendek. Silakan yang merasa ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap duduk rapi. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah baik anak-anak. Untuk selanjutnya kita lanjut absen. Hadir semuanya? Apa siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini materinya yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi zakat. Nah, materi itu zakat. Namun sebelum ke materi hari ini, kita ulang pada materi yang minggu kemarin. Materi apa? Masih ada ingat? Husna. Dengan pembelajaran zakat, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong. Siapa yang tahu apa arti zakat? Coba angkat tangannya. Cum, ayo lama apa? Membersihkan Orang yang berzakat itu disebut apa? muzaki. Mujaki. Sebelum ke materi zakat, baiklah kita Bapak punya sebuah lagu yang bertema tentang zakat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat kita juga zakat mal, semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam ketiga. Zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarlah bersegera agar dapat ridhonya. Ya, itu. Lanjutkan materi tentang zakat. Pada peta konsep diri zakat, satu, pengertian zakat. Kedua, pembagian zakat. Ketiga, mustahik zakat. Keempat, dalil tentang zakat. Kelima, ada hikmah zakat. Dan keenam, ada praktek
makna zakat. Untuk selanjutnya, apa itu zakat? Zakat adalah mensucikan atau tumbuh berkembang kalau menurut bahasa. Kalau dalam istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki menurut ketentuan syariat agama Islam yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat kewajiban bagi umat Islam dikarenakan zakat itu termasuk pada rukun Islam nomor keberapa? 3. Jadi setiap umat Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan zakat sebagaimana firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Antara sholat dengan zakat itu dua yang berlawanan yang wajib hukumnya bagi umat Islam untuk dikerjakan. Selanjutnya ada pembagian zakat. Apa itu zakat? Pengertian zakat artinya tumbuh berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua bagian. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua, zakat mal. Zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat, satu, beragama Islam, kedua, balik, dan ketiga, berakal. Apakah kalian pernah berzakat apa belum? Belum. Karena belum balik, masih anak. Jadi yang balik, yang boleh zakat itu yang sudah balik atau dewasa. Kita mah anak-anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Berakal, beragama Islam, atau orang non-Islam itu tidak wajib berzakat. Orang kafir tidak wajib zakat. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, sekalipun kaya, dia tetap tidak boleh mengeluarkan zakat. Terus keduanya balik, berarti anak di bawah umur balik belum sah mengeluarkan zakat. Yang ketiga berakal sehat, bagi orang gila itu tidak wajib zakat. Harta yang wajib dizakatkan, satu halal, dua hartanya berkembang, tiga milik sendiri bukan milik orang lain. Itu yang diantaranya yang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir, kepada siapa kita itu memberikan zakat? Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai di dalam Al-Quran itu ada 8 golongan. Yang ke satu di antara fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima riqab, 6 gorim, 7 sabilillah, dan 8 ibnu sabil. Itu nama-nama orang yang berhak menerima zakat. Selain dari 8 itu tidak ada lagi yang boleh menerima zakat. Dan selanjutnya, itu sekilas materi
duduknya berubah menjadi berbuat kelompok. Silakan tiap-tiap kelompok mengerjakan diskusi sesuai materi yang sudah diberikan dalam waktu 10 menit. Ayo silakan. Kalau ada yang sudah selesai nanti langsung laporan ke Bapak ke depan dan hasilnya dipresentasikan di depan. Yang sudah selesai berdiskusi secara kelompok, membuat kesimpulan, nanti dibaca oleh utusan dari kelompok untuk presentasi di depan. Yang lainnya kita nanti bisa mengamati hasil diskusi dari teman kelompok yang lain. Diskusinya buat kesimpulan secara kelompok untuk perwakilan ke depan presentasi membaca hasil diskusi. Silakan dari Regu mana dulu yang maju ke depan? Regu Rama dari Regu Abdul Muthalib. Silakan hasilnya dibaca. Yang lain mohon perhatian. Dengarkan, amati apa yang sudah dihasilkan diskusi dari kelompok Abdul Muthalib yang dipimpin ketua regunya Saudari Rahma. Silakan. Zakat terbagi kedua bagian, yaitu 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. Zakat artinya membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri dengan memberikan beras atau bahan makanan pokok lain sebesar 2,5 kg. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat mal disebut juga zakat harta. Orang yang berhak menerima zakat disebut muzaki. Untuk selanjutnya silakan kelompok mana lagi yang akan maju ke depan. Perwakilan kelompok Umar Pinotop yang akan dapatkan oleh Nada, silakan maju ke depan. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Berikut nama-nama orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 3. Amil zakat, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Riqab atau hamba sahaya. 6. Ghorim. 7. Sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, artinya orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal untuk di perjalanannya. Ya, bagus. Sudah? Cukup? Kita belajar tentang zakat. Setelah hasil diskusi itu dikumpulkan, Bapak amati dan cermati dari hasil diskusi. Kita buat sebuah kesimpulan, yaitu tentang materi zakat. Jadi yang disebut zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang dengan ketentuan
menurut syariat agama yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat terbagi menjadi dua bagian. Ada zakat fitrah, juga zakat mal. Zakat fitrah disebut zakat jiwa, membersihkan jiwa. Zakat mal disebut zakat harta, berarti membersihkan harta. Orang yang berhak menerima zakat, kalau zakat sebelum ke yang berhak menerima, ketentuan zakat itu, kalau zakat fitrah dibayar dengan bahan pokok makanan sebesar 2,5 kilo 2,5 kilogram. Kalau zakat mal 2,5% dari harta yang dimiliki. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal, kalau sudah mencapai haul dan nisab, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil yang mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan zakat yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan atau dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu kiranya untuk kesimpulan. Terus orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Di antaranya itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilah, dan ibnu sabil. Itu nama-nama orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita akhiri dengan ulangan atau penilaian hasil materi pembelajaran pada hari ini, kita dengan mempelajari materi zakat ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saling membantu, saling berbagi kepada teman-teman di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Sebelum diakhiri, Bapak mau mengetes kemampuan kalian. Barusan belajar itu apa sudah ada yang bisa hidup atau masing-masing nanti mengerjakan dibagi soal secara ulangan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari zakat, kita bisa berbagi, membantu dengan teman yang kekurangan. Dan untuk selanjutnya materi yang akan datang nanti yaitu masih zakat, kita akan mempraktekkan hasil pembelajaran pada hari ini. Praktek zakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan bisa bertemu dengan pelajaran PAI di minggu yang akan datang. Dan kita akhiri pelajaran ini dengan ditutup dengan doa. Bersama-sama silakan KM memimpin untuk berdoa. Duduk rapi. Sudah mulai. Bismillah.